Halo, kembali lagi bersama saya Septi Maria Manalu, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Golongan 2, Angkatan 2, Kelompok 2. Pada tayangan kali ini, kita akan mencoba membuat analisis isu kontemporer yang ada pada Pengadilan Negeri Jambi. Disebut isu karena adanya sebuah gap yang terjadi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan dan tentunya harus menjadi topik yang sedang hangat diperbincangkan. Ada 4 tahap yang harus kita lalui di dalam menganalisis isu kontemporer, yaitu identifikasi isu, memilah dan menapis isu, analisis isu, dan pemecahan ataupun memberikan gagasan kreatif atas pemecahan isu. Mari kita identifikasi isu apa saja sih yang terjadi pada lingkungan kerja Pengadilan Negeri Jambi. Dari hasil pengamatan saya, 3 isu inilah yang sedang hangat diperbincangkan di lingkungan kerja Pengadilan Negeri Jambi, khususnya kepanitraan pidana. Saya akan coba uraikan satu persatu ketiga isu ini. Yang pertama, pengisian buku induk register perkara pidana tidak sesuai standar one day minute, one day publish, and one day service. Pengadilan Negeri Jambi sendiri merupakan pengadilan kelas 1A dengan beban perkara 500 hingga 1000 perkara setiap tahunnya. Terdapat pula 23 jenis buku induk register yang harus ditulis secara manual. Kemudian adanya penulisan berulang pada beberapa jenis buku induk register menambah lamanya waktu untuk tugas penulisan buku register induk. Lalu ditambah dengan kurangnya SDM untuk mengejar ketertinggalan. Yang kedua adalah tunggakan pada aplikasi monitoring implementasi SIPP tidak pernah kosong. Hal ini masih dikaitkan dengan banyaknya beban perkara pada Pengadilan Negeri Jambi, yaitu 500 hingga 1000 perkara. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman staf kepanitraan akan fungsi dari MIS itu sendiri. Nah, yang ketiga, proses penanganan permohonan izin besuk tahanan yang memakan waktu cukup lama. Hal ini disebabkan oleh ketiga hal berikut, sehingga mengurangi nilai pelayanan oleh karena masyarakat sebagai pemohon menunggu dengan waktu yang cukup lama. Nah, demikianlah ketiga isu tersebut menjadi topik yang sedang hangat diperbincangkan di lingkungan kerja Pengadilan Negeri Jambi. Pada bagian ini, saya akan mencoba menapis ketiga isu tersebut dengan menggunakan teknik tapisan isu menggunakan USG, yang mana akan dipilih satu dari ketiga isu tersebut yang memiliki tingkat darurat, keseriusan, dan pertumbuhan yang paling tinggi untuk dicarikan solusi dengan gagasan yang kreatif. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa proses penanganan permohonan izin besuk tahanan yang memakan waktu cukup lama menjadi satu isu yang harus diangkat dan dipecahkan. Isu ini sendiri memiliki 4 skor untuk tingkat kedaruratannya, 4 skor untuk tingkat keseriusannya, dan 4 skor untuk tingkat pertumbuhannya, sehingga isu ini memiliki 12 skor dengan 2 skor lebih tinggi dari isu lainnya. Mari kita lihat mengapa proses penanganan permohonan izin besuk tahanan ini memakan waktu yang cukup lama. Berdasarkan PP nomor 58 pasal 37 tahun 1999, setiap tahanan berhak menerima kunjungan, setiap kunjungan harus tercatat dalam daftar kunjungan, setiap pengunjung harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang menahan. Adapun pejabat yang berwenang menahan sebagaimana dimaksud adalah Ketua Hakim Majelis yang mengadili perkara tersebut. Mari kembali ke akar penyebab masalah ini. Yang pertama, sulitnya menemui Ketua Majelis Hakim untuk dimintai tanda tangannya pada saat jam kerja mengingat jadwal sidang yang sangat sibuk setiap harinya. Lalu, banyak pemohon yang berdomisili jauh dari kantor Pengadilan Negeri Jambi dan berniat untuk mengunjungi pada hari yang sama. Belum lagi persyaratan yang dibawakan tidak cukup lengkap. Jika dilihat dari tingkat urgensinya, hal ini menjadi hal yang serius karena berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang datang dari berbagai sosial. Ada pemohon yang datang dari jauh, mengorbankan waktu, tenaga, dan juga uangnya. Akan sangat disayangkan jikalau pemohon tidak mendapatkan apa-apa. Lalu ditinjau dari tingkat keseriusannya, hal ini menjadi hal yang serius karena berkaitan dengan pelayanan yang akan mengurangi kepuasan masyarakat.
Sedang jika dibiarkan terus-menerus, isu ini akan bertumbuh dan menambah ketidakpuasan masyarakat serta mengurangi kepercayaan publik. Langkah selanjutnya, mari kita analisis dengan menggunakan analisis SWOT. Mari kita bagi analisis ini ke dalam hal yang internal dan juga eksternal. Hal yang datang dari pihak internal adalah kekuatan dan kelemahan. Sedangkan yang datang dari luar adalah peluang dan ancaman. Berikut hasil analisis SWOT saya. Untuk pemecahan isu ini saya menggunakan strategi kekuatan dan juga peluang, yaitu menggunakan aplikasi yang memudahkan pemohon mengurus permohonan izin besuk tahanan sehingga Pengadilan Negeri Jambi dapat terus meningkatkan pelayanan 1 minute service dengan perbaikan yang terus-menerus. Adapun gagasan kreatif dari saya adalah menggunakan aplikasi Google Form yang tentunya dapat digunakan di mana saja. Google Form ini memuat beberapa hal yang harus diisi seperti identitas pemohon, umur, pekerjaan, alamat, identitas terdakwa, dan juga hubungan dengan terdakwa. Hal ini akan memudahkan pemohon untuk mendaftarkan permohonannya sebelum datang langsung ke Pengadilan Negeri Jambi. Staf yang menerima permohonan akan lebih mudah mengatur jadwal ataupun waktu bertemu dengan Ketua Majelis Hakim. Walaupun tetap dilakukan koreksi data sesuai dengan fisik yang datang, hal ini tentu akan lebih memangkas waktu yang ada dibandingkan yang sebelumnya terjadi. Sehingga pelayanan 1 minute service akan tetap berjalan dengan baik dan semakin meningkat. Adapun penggunaan Google Form ini akan disebarluaskan bagaimana penggunaannya oleh petugas PTSP Pengadilan Negeri Jambi ataupun petugas informasi Pengadilan Negeri Jambi. Kemudian akan diinformasikan juga ke pihak pidana umum Kejaksaan Negeri Jambi serta Lembaga Pemasyarakatan Jambi. Dari gagasan ini dapat tercermin nilai ASN yang adaptif dan juga kolaboratif. Demikian dari saya, ASN Bangga Melayani.